Kemenangan di Ain Jalut adalah salah satu pertolongan Allah yang paling nyata dalam sejarah Islam. Pada tahun 1260, di sebuah lembah kecil di wilayah Syam, pasukan kaum muslimin menghadapi ancaman terbesar yang pernah mereka kenal. Pasukan Mongol, yang telah menghancurkan Baghdad dan membunuh Khalifah Abbasiyah, berdiri dengan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan di muka bumi yang mampu menghentikan mereka. Namun di Ain Jalut, Allah menurunkan pertolongannya. Pasukan Mamluk, dengan iman, keberanian, dan strategi yang matang, berhasil mengalahkan Mongol dalam pertempuran terbuka untuk pertama kalinya. Kemenangan ini menyelamatkan Mesir, Syam, dan seluruh dunia Islam dari kehancuran total. Sejak saat itu, harapan kembali hidup di hati kaum muslimin. Di balik kemenangan besar ini, berdirilah para mujahid yang Allah pilih untuk menjaga agamanya. Salah satu yang paling menonjol adalah Baibars, seorang komandan Mamluk yang menunjukkan kecerdikan, keteguhan, dan keberanian luar biasa di medan perang. Perannya dalam mengatur pergerakan pasukan menjadi salah satu kunci kemenangan Ain Jalut. Setelah perang berakhir, pasukan Mamluk kembali ke Mesir dengan membawa kabar kemenangan yang mengguncang dunia. Namun di tengah kegembiraan itu, terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Sultan Qutus, pemimpin yang memimpin langsung jihad melawan Mongol, wafat secara tragis dalam perjalanan pulang. Dunia Islam kehilangan seorang sultan yang baru saja memimpin kemenangan terbesar di zamannya. Wafatnya Sultan Qutus menjadi ujian besar bagi Kesultanan Mamluk. Umat Islam baru saja keluar dari ancaman eksternal, namun kini menghadapi potensi perpecahan dari dalam. Dalam situasi genting inilah, Baibars kemudian diangkat menjadi Sultan Mamluk. Sebagai Sultan, Baibars memikul amanah yang sangat berat. Ia menerima kepemimpinan bukan di masa damai, tetapi di tengah ancaman Mongol yang masih ada dan tentara salib yang belum sepenuhnya dikalahkan. Namun dengan pertolongan Allah, Baibars mampu mengubah ujian ini menjadi awal kebangkitan besar. Langkah pertamanya adalah memperkuat stabilitas negeri-negeri Islam. Ia menata pemerintahan dengan tegas dan adil, memastikan bahwa kekuasaan tidak menjadi sumber kekacauan. Baibars mempersatukan barisan, memperkuat militer, dan menjadikan Mesir serta Syam sebagai benteng kokoh dunia Islam. Salah satu keberhasilan terpenting Baibars adalah menghidupkan kembali kekhalifahan Abbasiyah di Kairo. Setelah kehancuran Baghdad, umat Islam kehilangan simbol persatuan. Dengan menghadirkan kembali khalifah, Baibars memulihkan izzah umat dan menegaskan bahwa kepemimpinan Islam tidak pernah terputus. Dalam jihad melawan tentara salib, Baibars memimpin dengan kesungguhan dan keikhlasan. Kota-kota kaum muslimin berhasil dibebaskan, benteng-benteng musuh dihancurkan, dan ancaman salib semakin melemah. Setiap langkahnya diarahkan untuk menjaga tanah Islam dan melindungi kaum muslimin. Baibars juga dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan syariat dan memuliakan ulama. Masjid dan madrasah dibangun, hukum ditegakkan, dan keadilan dijaga. Rakyat merasakan keamanan dan ketenangan setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Dengan kepemimpinan Baibars, dunia Islam yang sebelumnya berada di ambang kehancuran kembali berdiri dengan kokoh. Ancaman besar berhasil dibendung, persatuan umat dipulihkan, dan agama Allah dijaga. Kisah Baibars mengajarkan kepada kita bahwa setelah pertolongan Allah datang, ujian seringkali menyusul. Namun Allah juga menyiapkan hamba-hambanya untuk memikul amanah tersebut. Dari kemenangan Ain Jalut, melalui tragedi wafatnya Sultan Qutus, hingga kebangkitan di bawah kepemimpinan Baibars, kita melihat satu benang merah, bahwa pertolongan Allah selalu menyertai orang-orang yang ikhlas berjuang di jalannya.